Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali, NIM 1730501110 dari kelas KPID 2017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu-isu yang terdapat dalam sebuah negosiasi. Namun pertama-tama, perlu kita pahami bersama bahwa negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat dua belah pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran barang dan jasa atau sama-sama memiliki kepentingan dan berupaya untuk mencari kesepakatan bersama. Jadi dapat kita dikatakan bahwa kegiatan negosiasi merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk membangun relasi atau kerjasama dengan pihak lain dan juga sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh individu maupun sebuah kelompok. Terkait dengan isu yang terdapat dalam negosiasi, ada beberapa macam yang saya ambil. Yang pertama itu mengenai kepribadian, kedua mengenai perbedaan gender, ketiga mengenai budaya, dan keempat mengenai pihak ketiga dalam sebuah negosiasi. Berikut penjelasannya. Pertama, mengenai kepribadian dalam sebuah negosiasi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kepribadian seseorang dapat membantu dalam memprediksi hasil dari sebuah negosiasi. Padahal berdasarkan riset yang ada, kepribadian seseorang tidak memiliki efek secara langsung yang signifikan terhadap proses maupun hasil dari sebuah negosiasi. Hal ini dikarenakan seorang negosiator harus berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas dan juga pada faktor situasi yang terjadi dalam sebuah negosiasi, bukan pada kepribadian lawan negosiasinya. Namun teori baru menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara kepribadian dalam sebuah proses negosiasi. Contohnya, orang yang memiliki ego yang tinggi, yang mementingkan diri sendiri, dan juga memiliki jiwa kompetitif yang tinggi, akan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, seorang negosiator hendaknya harus membuang egonya sebelum melaksanakan negosiasi. Hal ini bertujuan agar ia mampu menjalankan negosiasi secara baik dan juga dapat mencapai kesepakatan baik dari pihaknya maupun pihak lain. Kedua, mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Gender seringkali diasosiasikan dapat mempengaruhi hasil akhir dari sebuah negosiasi. Hal ini dikarenakan banyaknya persepsi dan stereotyping yang beredar di kalangan orang banyak. Stereotip populer mengatakan bahwa wanita cenderung lebih korporatif dan menyenangkan dalam melakukan negosiasi dibandingkan pria. Namun hal ini tidak memiliki bukti yang mendukung, karena pria banyak ditemukan mampu menghasilkan negosiasi yang lebih baik dibandingkan wanita, meskipun hasilnya relatif kecil. Hal ini dikarenakan pria dianggap lebih memperhatikan status, kekuasaan, dan pengakuan, sedangkan wanita lebih memperhatikan belas kasih, kebajikan, dan orang lain dibandingkan memperhatikan dirinya sendiri. Contoh teoritis dan empiris perbedaan gender dalam melakukan negosiasi dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Yang pertama, dari segi cara pandang mereka dalam memahami situasi yang terjadi dalam negosiasi, di mana wanita cenderung lebih menerima setiap episode konflik dengan istilah hubungan yang mengedepankan aspek interpersonal dari setiap negosiasi. Sedangkan pria lebih mengedepankan karakteristik tugas yang terjadi pada setiap episode konflik yang didorong oleh tujuan-tujuan khusus. Kemudian kedua, pada faktor komunikasi, di mana pria jauh lebih tegas dibandingkan wanita. Hal ini dikarenakan wanita cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi pribadi dan juga perasaan mereka dibandingkan pria. Kemudian ketiga, dalam faktor penyelesaian masalah, di mana wanita menggunakan dialog untuk mencari cara agar dapat terlibat pada ide gabungan yang untuk memahaminya dilakukan klarifikasi secara progresif melalui sebuah interaksi. Kemudian pada pria, menggunakan dialog untuk meyakinkan pihak lain bahwa mereka benar dan untuk mendukung taktik mereka agar dapat memenangkan setiap poin dalam sebuah diskusi yang terjadi dalam negosiasi tersebut. Ketiga, mengenai budaya dalam negosiasi. Budaya merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam negosiasi, terutama dalam negosiasi bilateral. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki budaya yang berbeda dalam melakukan negosiasi. Budaya dalam negosiasi mempengaruhi teknik dan jumlah kesiapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan negosiasi, kemudian berpengaruh pada taktik yang akan digunakan, waktu pelaksanaan, sampai dengan perilaku dalam negosiasi tersebut. Contoh gaya negosiasi antara satu budaya dengan budaya lain
dapat kita lihat pada orang Batak misalnya. Dalam bernegosiasi, orang Batak cenderung lebih konfrontatif, keras, dan cenderung langsung pada pokok permasalahan tanpa bertele-tele dalam sebuah negosiasi. Sedangkan orang Jawa, dalam bernegosiasi cenderung menggunakan gaya yang halus, pelan, lembut, serta banyak basa-basinya. Lalu yang terakhir, penggunaan pihak ketiga dalam sebuah negosiasi. Terkadang dalam negosiasi, individu maupun perwakilan kelompok menemukan yang namanya titik buntu atau deadlock. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang mereka hadapi, sehingga diperlukannya pihak ketiga yang digunakan untuk membantu mencarikan solusi agar masalah tadi itu dapat diselesaikan. Penggunaan pihak ketiga ini pernah terjadi dalam perselisihan antara kasus PHK yang melibatkan pihak buruh dan juga salah satu perusahaan di Jakarta Timur, di mana mereka memanggil suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta Timur sebagai pihak ketiga yang difungsikan untuk menyelesaikan masalahnya. Setidaknya ada 4 fungsi pihak ketiga dalam negosiasi. Yang pertama itu sebagai mediator, di mana pihak ketiga di sini mencarikan solusi dengan mengajukan berbagai macam alternatif kepada pihak yang berselisih, dan pihak yang berselisih dibebaskan untuk menerima ataupun menolak alternatif yang telah diberikan oleh mediator tadi. Lalu kedua itu sebagai arbitrator, di mana pihak ketiga di sini mendapatkan wewenang dari negosiator untuk membuat suatu keputusan, dan keputusan tersebut dapat bersifat paksaan maupun sukarela, dan hasilnya pun dapat berupa win-win solution maupun win-lose solution. Lalu ketiga itu sebagai konsilitator, di mana pihak ketiga di sini berfungsi untuk membangun saluran komunikasi informal antara pihak-pihak yang berselisih dengan ikut terjun langsung dalam proses pencarian fakta, penafsiran pesan, dan berujung pada membujuk pihak yang berselisih tadi untuk membuat suatu kesepakatan. Lalu terakhir fungsi keempat itu sebagai konsultan, di mana pihak ketiga ini mencari solusi dengan menggunakan komunikasi dan analisis berdasarkan ilmu manajemen krisis. Berdasarkan 4 fungsi di atas itu, apabila dikaitkan dengan contoh yang telah saya sebutkan di atas tadi, di mana pihak Sudinakertrans Jakarta Timur telah melaksanakan 3 fungsi kecuali fungsi arbitrator, di mana pihak Sudinakertrans tidak mendapat kewenangan dari negosiator untuk membuat satu keputusan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.